Shalom, perkenalkan nama saya Jeremy Kaeng, NIM 197040079. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi di Puskesmas. Sistem informasi Puskesmas atau biasa disebut dengan SIMPUS. Konsep dasar Puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Fungsi Puskesmas. Ada 3 fungsi Puskesmas, yaitu 1. Sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan Puskesmas. 2. Pusat pemberdayaan masyarakat. Dan 3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Pengertian SIMPUS atau Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas merupakan suatu tatanan atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. SIMPUS diharapkan dapat meningkatkan manajemen Puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal dari sistem pencatatan pelaporan terpadu Puskesmas atau SP2TP. SIMPUS merupakan prosedur pemrosesan data berdasarkan teknologi informasi dan diintegrasikan dengan prosedur manual dan prosedur yang lain untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu dan efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Berikut adalah alur sistem informasi yang ada di Puskesmas. SIMPUS adalah program sistem informasi kesehatan daerah yang memberikan informasi tentang segala keadaan kesehatan masyarakat di tingkat Puskesmas, mulai dari data diri orang sakit, ketersediaan obat sampai pada data penyuluhan kesehatan masyarakat. Latar belakang penggunaan SIMPUS adalah sebelum adanya kevalidan data mengenai orang yang sakit, penyakit, ibu hamil, dan lain-lain dalam wilayah suatu Puskesmas. Memperbaiki pengumpulan data di Puskesmas guna laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Memasuki era otonomi daerah mutlak diperlukan informasi yang tepat, akurat, dan up-to-date berkenaan dengan data orang sakit, ketersediaan obat, jumlah ibu hamil, masalah imunisasi, dan lain-lain. Manfaat pengembangan sistem informasi Puskesmas. Manfaat pengembangan sistem informasi Puskesmas. Puskesmas adalah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penerapan sistem informasi kesehatan Puskesmas yang terintegrasi dari semua unit pelayanan. Demikian pula dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat, dan dapat dipercaya, sehingga informasi yang disajikan Puskesmas dapat dipakai untuk mengambil keputusan di berbagai tingkat sistem kesehatan dan berbagai jenis manajemen kesehatan, baik untuk manajemen pasien, unit, dan sistem kesehatan, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan dinas kesehatan kepada masyarakat. Tujuan pengembangan sistem informasi Puskesmas. Puskesmas adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem informasi yang terintegrasi di semua unit pelayanan Puskesmas sehingga dapat meningkatkan kecepatan proses pada pelayanan, mempermudah akses data, pelaporan, dan akurasi data sehingga menjadi lebih baik. Subsistem informasi Puskesmas. 1. Subsistem kependudukan yang berfungsi untuk mengelola data kependudukan terdiri dari family folder, pencatatan mutasi lahir, mutasi wafat, dan mutasi pindah.
4. Subsistem keuangan, yaitu berfungsi untuk mengelola data keuangan secara garis besar saja, yaitu mencakup besar pembiayaan menurut kegiatan dan sumber biaya. 5. Subsistem pelayanan kesehatan, yang berfungsi mengelola data pelayanan kesehatan, terdiri dari pelayanan dalam gedung, yaitu subsistem rawat jalan yang meliputi pelayanan dasar seperti BP, gigi, KIA, imunisasi, laboratorium, dan pelayanan puskesmas keliling, rawat inap, rekam medis, dan manajemen obat. Pelayanan luar gedung meliputi subsistem KIA dan gizi, keseling dan TTU, pemberantasan penyakit menular, PKM, PSM, dan Perkesmas. 6. Subsistem pelaporan, yang berfungsi untuk menyediakan laporan-laporan meliputi laporan SP2TP seperti LB1, LB2, LB3, dan LB4 dalam laporan program. Aplikasi Simpus. Dengan luasnya lingkup pekerjaan di puskesmas, maka Simpus nantinya akan dikembangkan secara modular atau terpisah antara program kerja yang satu dengan program kerja yang lain. Pertama, menggunakan sistem operasi Windows, menampilkan tampilan secara grafis dan mudah digunakan. Untuk proses keluaran data, bahkan hampir semua tampilan bisa diakses dengan menggunakan mouse. Kedua, menyimpan informasi riwayat kunjungan dari pasien dengan akurat. Penomoran indeks yang tepat dan benar akan lebih mempermudah dalam proses pencarian data pasien tertentu. Ketiga, input data yang cepat dengan sumber data dari kartu registrasi pasien. Desain masukan data yang dikembangkan dengan mengacu pada pengalaman di puskesmas menjadi pertimbangan utama untuk membuat proses entry harus cepat. Dalam kondisi normal, hanya butuh waktu di bawah 1 menit untuk masukkan satu data pasien. Keempat, dapat menampilkan rekapitulasi data pasien dan obat, serta membuat pelaporan LB1 dan LPL-LPO dengan cepat. Periode keluaran data dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, dari data harian, periode harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Demikian video presentasi ini saya buat. Saya ucapkan terima kasih.